A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir lana wa'siratan dzikra, Allahumma yassir lana wa'siratan dzikra, Allahumma yassir lana wa'siratan dzikra, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ini pertemuan terakhir terkait tentang logika falasi. Nanti kita setengah akan membahas tentang bias dan besoknya sisa tentang bias akan kita bahas. Baik. Jadi hari ini kita bahas tentang special pledging. Ataupun kalau bahasa Arabnya muamalah istisnaiyah, interaksi yang dikecualikan. Definisinya adalah membuat pengecualian khusus untuk diri sendiri ataupun kelompok sendiri tanpa alasan yang konsisten. Ini biar jelas definisi, kita lihat contoh, coba. Ingat ya, membuat pengecualian terhadap diri sendiri ataupun kelompok tanpa ada argumen yang jelas. Hadis ahad tidak boleh dipakai dalam akidah. Ini ungkapan orang salafi. Kecuali hadis yang mendukung pendapat kelompok kami. Ini walaupun nggak disebutkan. Buktinya apa? Kaum salafi di beberapa kasus menggunakan hadis ahad. Ataupun menggunakan riwayat-riwayat Imam Ahmad yang riwayat itu ahad untuk menolak jumhur. Kan ahad juga itu. Jadi mengecualikan. Jadi hadis ahad nggak boleh pakai. Kecuali bagi kami. Kenapa pengecualian? Nah itu nggak ada dalil, nggak ada argumen. Maka setiap pengecualian dalam kaidah itu kan ada dalil. Pada dasarnya semua persoalan itu masuk dalam kaidah. Pada dasarnya. Nanti kan ada pengecualian. Itu pengecualian karena ada dalil yang membuat beberapa beberapa persoalan harus keluar. Harus dikeluarkan dari kaidah karena ada dasarnya masuk. Ini kenapa dikeluarkan? Baik ya. Taklid itu haram dan harus mengikuti dalil langsung. Padahal saat dia sedang mencela taklid seperti Ahmad Al-Ghumari, generasi gurunya Syekh Ali Jum'ah, melarang taklid. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah yang menyampaikan. Melarang taklid, membenci terhadap taklid karena Syaukani yang menyampaikan. Itu bukan taklid. Taklid juga kan? Melarang, mengharamkan taklid berdasarkan taklid kepada ulama. Jadi kontradiksi. Jadi itu masuk dalam tanakut dakhili juga. Inkonsisten kan? Oke, taib. Ini adalah special pleading. Taib ya. Yang lain, ulama. Yang lain, awal yang pertama dalam pengecualian. Oh itu beda. Kenapa beda? Paham? Kenapa beda? Apa argumennya? Taib, saat kita sedang mengkaji sesuatu, oh itu dikecualikan. Abu Yamdali, oh itu lain. Kenapa lain? Kenapa dikecualikan? Apa argumennya? Nggak ada konsisten, masuklah dalam logika falasi ini. Next. Catatan penting biasanya muncul karena fanatisme kelompok, standar yang keras dipakai kepada lawan tetapi dilonggarkan untuk kelompok sendiri. Ini sering kita gunakan juga. Taib ya, lanjut. Logika falasi selanjutnya. Unfalsifiability. Oke. Unfalsifiability. Ataupun bahasa Arabnya adamu qabiliyah takhati, tidak menerima kesalahan. Itu filosofis. Tapi benar, saya udah cek gitu. Oke. Yang penting di awalnya Definisi adalah klaim yang dibuat sehingga tidak mungkin dibuktikan salah. Jadi, sebelum ada serangan dari kelompok yang lain, dia buat satu kaidah. Yang kaidah itu membuat kelompoknya ataupun dirinya ataupun anggapannya tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Oke, kita lihat contoh. Kalau dakwah syekh kami berhasil berarti beliau wali. Kalau gagal berarti itu ujian dari Allah. Tidak pernah dilihat dari sisi kesalahan. Paham? Kalau enggak ini keliru. Kalau misalnya dia melakukan A. Begitu dia melakukan B, salah pada dasarnya karena sudah keluar dari A. Tapi tetap mencari pembenaran. Setiap kritik kepada kelompok kami pasti akibat hati yang tertutup. Jadi tidak ada kritik yang mungkin benar. Ini kan sudah dilingkarkan bahwa semua yang kritik itu benci. Ini kan ada cara untuk dia itu salah. Taib ya.
catatan. Klaim seperti ini sering lolos dari evaluasi karena apapun hasilnya selalu dianggap membenarkan dirinya. Ini dalam tasawuf juga begitu. Untuk mengetahui kebenaran dalam tasawuf itu rasa ataupun makam. Kalau kamu tidak sampai di makam tersebut, maka kamu akan salah paham dan kamu akan mengkafirkan orang-orang yang sudah sampai di makam tersebut. Akhirnya mau menyampaikan Tuhan itu ada ataupun tidak ada, tidak sampai makam. Baik. Kita sudah duluan dikunci dengan satu alur yang tidak mungkin salah. Maka caranya apa? Jangan masuk ke standar itu, kritik standar itu dulu. Kalau kita sudah menerima standar, pakai ini. Karena kalau kita sudah menerima standar bahwa kebenaran itu bukan hanya didapatkan dengan akal. Ini bahayanya. Kalau kita sudah menerima, maka kita akan terjebak. Baik ya. Oke. Sekarang logika falasi yang ketiga, Hitler Cut. Ini kenapa nama ini diambil? Karena Hitler itu menjadi sosok yang paling dibenci dan tidak disukai di masyarakat barat. Maka Hitler Cut, kartu Hitler. Jadi bawa nama Hitler. Paham? Bawa nama Hitler. Ataupun kalau dalam ruang sejarah jahiliyah Abu Jahal. Lagi Abu Jahal. Paham? Kenapa? Karena Abu Jahal itu adalah sosok yang sangat bermasalah. Yani menyamakan lawan dengan Adolf Hitler, yani kartu Hitler ataupun corak atau tokoh jahat hanya untuk menjatuhkan secara emosional. Ini nggak mesti seperti Hitler. Lagi Fir'aun, lagi Abu Jahal, lagi Abu Syi'ur Gatin. Ini sebenarnya apa? Menjatuhkan lawan. Baik, contoh. Tokoh itu suka pidato massa dan semangat kebangkitan umat. Hitler juga begitu. Karena Hitler kan orator. Kita karena tidak suka, kita menyamakan orang tersebut dengan sisi Hitler. Yang mana sisi oratornya Hitler nggak ada yang masalah. Tapi karena sudah ada citra yang buruk, saat kita menyamakan dengan Hitler maka tidak lagi Fir'aun dah kan. Kerajaannya lagi Fir'aun. Kan dari sisi kerajaannya salah Fir'aun gara-gara dia klaim Tuhan. Tapi karena kita sudah menyamakan dengan Fir'aun, maka nampak buruk. Paham? Ini bagian dari psikologi juga. Kelompok itu disiplin dan punya loyalitas tinggi. Nazi juga punya loyalitas tinggi. Oke, ini contoh. Ini mungkin dalam Imam Ghazali kan ada menyampaikan juga. Menyamakan dengan seperti memberi nama anak dengan nama Fir'aun. Padahal apa masalahnya dengan nama? Tapi karena citra sudah tidak baik, maka cara menjatuhkan adalah mengikat ataupun menyamakan dengan citra yang menurut mayoritas itu sudah bermasalah. Oke. Catatan kesamaan kecil tidak otomatis berarti sama dalam hakikat atau tujuan. Tuhan dengan kita sama-sama melihat. Iya melihat, tapi melihatnya bagaimana? Paham ya? Jadi beda pada satu hakikat tidak berarti beda dalam semua sisi yang lain. Kita sama-sama manusia, benar nggak? Maka saya sama Tengku Fajar adalah sama. Apakah sama? Enggak. Kita emang ada sisi yang dipertemukan, ada sisi yang memisahkan. Paham? Maka jangan terjebak saat ada sisi yang dihubungkan, disamakan. Kita tidak lagi melihat sisi yang berbeda. Type ya? Oke? Ringan kan? Lanjut. Sekarang argument from incredulity. Al-ihtijaj bi adami tasdik, yakni berargumen dengan tidak percaya. Definisinya adalah menganggap sesuatu salah hanya karena sulit dipahami atau terasa mustahil baginya. Ini biasa orang sains, orang-orang cerdas, ataupun orang-orang yang kepakarannya, keilmuannya setengah. Orang jahiliyah tidak menerima dakwah Nabi. Kenapa? Karena bagi mereka kenabian itu adalah suatu yang tidak mungkin, tidak bisa dipahami. Mukjizat itu suatu yang tidak bisa dipahami. Orang-orang ateis sekarang kenapa? Karena agama itu wahyu metafisika itu suatu yang tidak masuk dalam nalar mereka. Ada satu zat yang tidak ada bentuk dan tidak ada tempat. Nggak mungkin, nggak masuk. Sebenarnya jauh dari akal, bukan mustahil dari akal. Nah, gara-gara jauh dari akal akhirnya dia tidak menerima. Contoh,
Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Allah mengetahui semuanya sekaligus. Berarti konsep itu tidak logis. Gimana Allah semua tahu? Karena yang kita tahu selama ini, ya pengetahuan di antara kita terbatas. Ya kan? Saya tidak paham bagaimana mukjizat bisa terjadi. Jadi pasti itu dongeng. Jadi karena dia tidak sulit memahami tentang mukjizat, akhirnya dia memutuskan tidak percaya. Maka ada ulama membahas tentang adamul imkan dengan ba'idul imkan. Jauh mungkin, tapi masih jauh dengan suatu yang tidak mungkin, alias mustahil. Baik ya. Bahkan ada guru besar memahami pada definisi mustahil, ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Enggak mungkin secara akal dia itu ada. Beliau memaksudkan apa? Makna enggak mungkin jauh dari akal. Buktinya apa? Misalnya teknologi sekarang 1000 tahun yang lalu kan mustahil. Sekarang? Nah, jadi mustahil itu ada waktu, ada tempat, ada dimensi. Dan di surga nanti yang mustahil bisa jadi ada. Bermasalah kan? Tidak membedakan antara tidak mungkin dengan mungkin tapi jauh. Dekat dengan jauh apa? Pengaruh dengan lingkungan, pengetahuan. Baik ya? Oke, seperti ini ingat masalah ru'yah. Bagaimana melihat sesuatu yang tidak ada arah. Sulit, tapi maka saya menemukan contoh yang simpel. Kita bercermin depan kaca. Itu nggak ada arah. Kita itu di mana sebenarnya? Yang di kaca itu. Ingat kan? Dalil iktisad. Baik. Catatan. Ketidakmampuan seseorang memahami sesuatu bukan bukti bahwa hal itu salah. Baik ya. Makanya pengkategorikan mustahil, wajib dan mungkin itu sangat penting dalam akidah. Ini masuk dalam kategori apa dulu? Seperti banyak klaim agamawan bahwa saat ada penemuan bahwa dalam ilmu kedokteran dalam umur 4-5 bulan pihak kedokteran sudah tahu janinnya, kelaminnya apa. Itu menentang dengan ayat bahwa apa? Dalam ayat hanya Allah yang tahu yang ada di rahim. Ini salah menafsirkan ayat. Baik. Dan salah tidak tahu bahwa tahu hal yang ada di dalam janin mustahil apa imkan? Imkan. Jadi kalau imkan, andai nanti ada penemuan, maka hal yang biasa karena dia dalam ranah imkan. Maka salah dalam mengkategorikan imkan dengan mustahil kan berbahaya. Seperti pas awal-awal muncul radio itu banyak sekali orang yang mengkafirkan radio, malah mengatakan suara yang bisa mengantarkan kepada telinga kita dari jarak jauh itu dari jin. Fatwa ulama-ulama Saudi mengharamkan dan itu mustahil. Jadi gara-gara salah mengkonsepsi mustahil dan imkan. Baik ya. Lanjut. Nirvana falasi, nirvana, al-mithalul kamil. Oke, ideal, contoh ataupun konsep yang sangat ideal, sangat sempurna. Surgawi ya. Menolak sesuatu karena tidak sempurna lalu membandingkannya dengan gambaran ideal yang mustahil. Ideal yang mustahil. Contoh? Kalau ada ustadz yang masih salah berarti belajar agama dari ulama tidak berguna. Kalau negara Islam masih punya kemiskinan dan dosa berarti syariatnya gagal. Kan banyak gini. Orang membayangkan ada dua sisi tentang konsep negara Islam. Ini banyak sekali korupsi, banyak sekali pembunuhan, perzinaan. Andai di masa syariat Islam. Di masa syariat Islam juga banyak. Malah hadirnya syariat Islam sebagai hudud untuk apa? Untuk apa? Untuk memberantas perzinaan, untuk memberantas pembunuhan, korupsi. Malah di masa Nabi juga ada. Orang membayangkan masa Rasulullah ataupun konsep syariat Islam itu suci. Taib. Ataupun ada orang-orang liberal, ngapain kalian menolak demokrasi, ingin khalifah? Itu di masa para sahabat banyak kok pembunuhan. Malah khalifahnya dibunuh. Karena kenapa dia mengkritik ini? Karena dalam anggapannya khalifah itu tidak boleh ada kesalahan. Ini kekeliruan. Ini ideal yang mustahil. Saya menolak satu kekeliruan demi yang. Maka Imam Syarani menyampaikan dalam Lataiful Minan, jangan mengukur orang sekarang dengan para sahabat. Karena kalau orang tersebut mengukur kita dengan para sahabat, kita nggak masuk standar juga. Kita pas melihat orang tersebut, Abu Bakar teringat. Andai misalnya dia balik ke kita, bisa juga kan?
Taib. Catatan. Dalam dunia nyata banyak sistem ataupun manusia dinilai dari manfaat dominannya bukan dari kesempurnaan mutlak. Taib. Lanjut. Guild. Ini guild. Oke. Guild by association. Al-idanah bil irtibat. Ini definisinya menganggap seseorang salah hanya karena pernah terkait atau dipuji oleh pihak yang salah. Ini banyak kekeliruan. Saya pernah dulu orang abang senior saya di Dayah pulang dari Yaman. Jadi ada pandangan-pandangan yang beda dengan mayoriti. Kemudian ditelusuri Facebooknya, rupanya dia pernah foto dengan seorang ustadz, Masrul Aidi lah. Foto bareng. Oh, wajar pikirannya gini, temannya lihat, fotonya aja lihat. Lirboyo, santri-santri Lirboyo tulis buku. Meminta kepada Ulil Absar Abdallah sebagai penggagas jaringan Islam liberal untuk memberi pengantar. Akhirnya apa? Saya mendengar dari guru saya, guru besar di Aceh. Lirboyo sekarang udah nggak terlalu kental lagi. Kenapa? Udah buku-buku murid-muridnya sudah diberi pengantar oleh apa hubungannya? Paham? Ataupun perangai anak kecil. Kalau seorang dekat dengan musuh kita, maka dia musuh kita juga kan? Oke, ataupun seorang yang dipuji oleh orang yang baik, maka dia baik juga. Ini bermasalah. Taib. Contoh. Tokoh ini pernah dipuji oleh orang liberal, berarti dia liberal. Misalnya orang liberal mengutip nama Ibnu Taimiyah ataupun mengutip nama Syatibi. Orang liberal, orang-orang Maqasid yang anti mazhab lah, sering membawa nama Imam Asy-Syatibi, beliau sebagai penggagas ilmu maqasid syariah. Akhirnya orang tradisional anti dengan Syatibi. Ibnu Khaldun, siapa yang mempopulerkan nama Ibnu Khaldun? Orang-orang barat, orang-orang kampus. Akhirnya Ibnu Khaldun itu agak alergi. Kenapa? Karena dipuji oleh orang-orang yang menurut kita bermasalah. Oke? Misalnya, kenapa coba bahas dalam hukum kita mengutip pendapat Ibnu Taimiyah? Diterima nggak? Apakah dalil kita akan dibahas? Enggak. Ibnu Taimiyah dipersoalkan. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah selama ini di-endorse, dibawa nama-namanya oleh orang Salafi. Padahal kadang-kadang pendapat Ibnu Taimiyah itu sama dengan Ibnu Hajar atau sama dengan Imam Syafi'i. Tapi jangan. Paham? Ini. Guild by association. Dia pernah belajar kepada guru yang tidur sesat, berarti dia juga sesat. Oke? Ada kan Habib Ja'far pernah sekolah di pondok Syiah, berarti dia Syiah. Bisa juga enggak. Paham ya? Oke? Ini pengkategorikan ini sangat bermasalah. Ini sering kita pakai, kita gunakan sendiri. Dan ini sangat bermasalah. Taib ya. Catatan penting, kedekatan, pujian atau hubungan tidak otomatis menunjukkan kesamaan keyakinan dalam semua hal. Saya di sepupu. Wahabi itu sepupu kita. Abu Hurairah kadang-kadang adik kita ataupun abang. Masa karena kita pernah dulu ya kita Wahabi juga padahal abang. Paham ya? Jadi kedekatan itu bukan hanya saja kedekatan keilmuan ataupun gagasan, bisa jadi kedekatan sahabat, teman lama. Paham ya? Oke. Next. Sekarang nudge picking, intika usyawat. Jadi intika itu mengambil yang paling aneh, yang paling nyeleneh. Intika itu mengambil. Definisinya mengambil contoh paling aneh atau ekstrim dari suatu kelompok lalu menganggap itulah representasi semuanya. Misalnya di pondok ada satu guru yang bermasalah. Akhirnya satu pondok kena. Jadi orang yang salah itu merepresentasi satu pondok. Kecuali kalau kita lihat sikap seseorang itu ada pada orang-orang yang pondok yang lain. Baru ini bisa jadi bukan oknum, ini oknum sebenarnya. Tapi di generalkan. Ada juga yang dianggap oknum padahal bukan oknum, sistem memang. Baik. Contoh.
menampilkan video satu orang salafi yang kasar lalu berkata semua salafi begini. Nah, ini biasa kan? Mengambil suatu sufi yang melakukan praktik aneh lalu berkata tasawuf semuanya sesat. Ini orang salafi juga. Sering menggunakan argumen-argumen begini. Makanya Syekh Said Fudah saat beliau mengkritik Ibnu Arabi dituduh anti tasawuf. Dia mengatakan, Syekh Said mengatakan saya enggak anti tasawuf. Saya anti tasawuf Ibnu Arabi. Bukan tasawuf secara mutlak. Taib ya? Oke. Ini pandangan jujur. Adapun Ibnu Taimiyah, murid-murid Ibnu Taimiyah, saat Ibnu Taimiyah sebenarnya marahnya sama siapa? Marahnya ke Ibnu Arabi juga, murid-murid Ibnu Arabi. Jadi, saat Ibnu Taimiyah dan muridnya kritik sufi yang berkembang kala itu, mungkin ada beberapa bahasa yang general, akhirnya pengikut Ibnu Taimiyah anti dengan tasawuf. Makanya di kesempatan yang lain, Ibnu Taimiyah memuji Abdul Qadir Jailani, Junaid al-Baghdadi. Malah Ibnu Taimiyah sendiri itu dimakamkan di pemakaman para sufi. Dan punya zikir sendiri. Nah, kenapa? Karena ini melihat apa? Ini merepresentasi semua dunia tasawuf. Dan karena Syekh Said Fudah sama dengan Ibnu Taimiyah, sama-sama kritik. Akhirnya Syekh Said Fudah sama. Padahal selama ini yang paling keras kritik Ibnu Taimiyah Syekh Said Fudah. Lihatlah, gitulah logika yang sering berkembang. Maka kita perlu tahu logika falasi ini untuk menjelaskan di mana titik kekeliruan cara berpikir. Karena ingat, mengetahui yang benar itu sulit, tapi mengetahui yang salah semua manusia bisa. Mengetahui yang benar mungkin hanya sebagian orang bisa tahu, karena butuh perjalanan yang jauh. Tapi mengetahui yang salah dengan mudah insya Allah. Oke? Cara ini sering dipakai untuk propaganda dan membangun stereotip terhadap kelompok tertentu. Oke, lanjut. Udah habis. Sekarang kita masuk ke bias. Sebenarnya ada beberapa logika falasi yang lain yang saya sengaja tinggalkan. Karena bisa dimasukkan dalam beberapa poin yang sudah kita bahas. Dan ada beberapa logika falasi yang masih dianakkan, yang ditelurkan. Tapi bisa masuk dalam kaidah yang umum. Ini istilahnya kita sudah tahu beberapa poin besarnya. Baik ya. Oke, sekarang kita masuk tema bias. Bias teori. Ini bias itu kecenderungan. Kita hidup dengan kecenderungan. Kalau kata Imam Ghazali, kita lebih hidup dengan waham ya. Dengan perasaan ketimbang dengan akal. Dan kata Ghazali ini bukan hanya tabiat orang awam, tapi tabiat kebanyakan orang yang berilmu juga begitu. Ini bias teori. Ini bias adalah kecenderungan pikiran manusia untuk menilai sesuatu secara tidak netral. Kenapa? Karena emang alamiah cara manusia emang begitu. Ia sering bekerja tanpa disadari. Ada kecenderungan memengaruhi cara seseorang melihat fakta, mengambil kesimpulan dan menilai orang lain. Bias tidak selalu berarti kebohongan disengaja. Namun ia dapat membuat seseorang melihat realitas secara tidak seimbang. Oke. Sebenarnya dunia ini apa sih? Cara pandang. Ya, orang sufi ya melihat ya biasa aja, sampah. Bagi orang-orang yang duniawi melihat ini adalah sesuatu yang paling spesial. Cara pandang. Dari cara pandang itulah mempengaruhi sikap terhadap muamalah dengan dunia. Oke. Ini hari 5 dulu saya mau bahas. Yani yang pertama adalah confirmation bias, at-tahayyuzi at-ta'kidi. Definisinya adalah kecenderungan mencari, menerima dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan sendiri sambil mengabaikan informasi yang bertentangan. Jadi emang ada kecenderungan kita lebih suka berteman dengan orang yang seide dan sepemikiran, menerima yang sesuai dan yang seide, dan suka melihat konten, membaca yang sesuai dengan yang seide. Yang berlawanan kita enggak. Paham? Oke. Next. Seseorang hanya membaca dalil ulama yang mendukung kelompoknya lalu menghindari membaca bantahan pihak lain. Ketika tokoh favoritnya salah, ia mencari pembelaan sekecil apapun, tetapi jika lawannya salah sedikit saja langsung dianggap bukti kesesatan total. Ini jelas ya. Iya kan? Guru kita misalnya salah besar, kita akan cari kelonggaran-kelonggaran. Adapun salah guru orang lain, dikit aja kita akan kritik. Ini sebenarnya apa? Ada bias, ada kecenderungan.
Taib. Lanjut. Paham ya? Ini termasuk bias paling umum dalam perdebatan agama, politik, dan mazhab. Benar itu. MPDT dengan Tasafi antar daya, ya kan? Oke. Aib misalnya ada satu pondok kebuka aibnya, yang tiburo ida bahas, ini yang gureda yang juga pegah buru haben bahas. Oke. Halo efek, taktilul halo. Definisi menilai seluruh kepribadian ataupun pemikiran seseorang hanya karena satu sisi positif atau negatif yang menonjol. Jadi kita melihat satu sisi, oh bagus, maka semua sisinya bagus. Oh negatif, maka semua sisinya negatif. Ini bias, ini juga bias. Ini lebih ke psikologi manusia. Coba contoh. Karena seorang ustadz fasih berbicara dan menyentuh hati, semua pendapatnya dianggap pasti benar. Makanya kan cara menaklukkan awam, kalau kita sudah diterima oleh orang awam, maka semua apapun yang mau kita sampaikan akan diterima. Karena sisi positifnya dulu. Karena seorang tokoh pernah melakukan satu kesalahan besar, semua jasa dan ilmunya dianggap tidak bernilai. Ya kan? Maka karena alasan inilah manusia ingin menyembunyikan sisi buruknya dan menampilkan sisi baiknya. Karena dia tahu manusia kalau menemukan kesalahan kita, dia akan meninggalkan kita. Oke. Halo efek. Karena kagum pada satu aspek, orang sering gagal melihat kekurangan lainnya secara objektif. Oke, kagum dengan guru, ya kan? Cuma etika kita, misalnya ada guru membuat salah, ya salah. Tapi kita jangan terlibat yang ya, membicarakannya ke tempat luar. Paham kan? Oke, lanjut. Clustering illusion. Wahmud takattul. Definisi melihat pola atau hubungan dalam sesuatu yang sebenarnya terjadi secara kebetulan. Ini sebenarnya sudah masuk juga dalam logika falasi yang sebelumnya. Kita melihat ada dua hubungan, ada dua yang bersamaan yang kita anggap saling terhubung, padahal tidak. Contoh, seseorang melihat beberapa bencana terjadi berdekatan lalu langsung yakin itu tanda pasti kiamat akan terjadi minggu depan. Sering kan? Karena 3 orang dari kelompok tertentu melakukan kesalahan yang mirip, lalu dianggap seluruh kelompok memang memiliki agenda rahasia yang sama. Menyusup. Ataupun ada kejadian yang beruntun. Kita, abang, kakak, oh ini ada sesuatu yang aneh. Gitu. Padahal kebetulan, paham ya? Nggak ada alasan yang logis. Tapi gini, sebenarnya kita tahu itu tidak ada alasan logis, tapi sikap kehati-hatian manusia. Ini ada apa nih? Paham ya? Kok aneh? Lanjut. Manusia memang cenderung mencari pola tersembunyi bahkan ketika pola itu sebenarnya tidak ada. Kita kan suka cocok logi ya, menghubungkan antara satu dengan yang lain. Ini apa sebabnya? Misalnya ada orang yang bermasalah, dia kenapa dulu? Dia sesat, dia ada apa dulu? Pasti ada masalah. Itu ada kaedah sebenarnya, ada kaedah dari boleh kita katakan ulama lah. Kalau ada tungku yang pulang kampung tapi tidak bermartabat hidupnya, tidak makmur di secara sosial, tidak sejahtera, pasti ada masalah di pondok. Apa hubungannya? Paham ya? Pada sebagian mungkin iya, kalau dia buruk di pondok, di luar pasti buruk juga. Bisa jadi kan tobat. Tapi kaedah dasarnya gitu, ya terima. Tapi itu nggak bisa. Sebenarnya ada ilat. Kalau dia sikapnya buruk di luar, berarti sebelumnya juga buruk. Bisa jadi pas keluar aja buruk. Karena nggak ada aturan lagi. Paham ya? Oke. Contoh, pernah sering kan dengar itu? Ya, lanjut. Hensing bias. Inhiyazul idrakil mutaakhir. Inhiyaz bias ya. Setelah sesuatu kejadian terjadi, seseorang merasa seolah-olah sejak awal ia sudah tahu hasilnya akan demikian. Kajemu kau duga lagi ya. Ada bang kejadian, tapi haju ilung kajemu kau duga lagi ya. Contoh, padahal suudon dayo untuk jemunya. Contoh. Setelah seseorang tokoh jatuh dalam skandal, orang berkata, saya dari dulu sudah tahu dia pasti begitu. Padahal sebelumnya ia memuji. Memuji ilung, kajemu nggak nampak memujinya. Ia mau tekan masalah. Ada hanam telah hanasi.
Setelah sebuah gerakan gagal, banyak orang mengaku sejak awal sudah yakin gerakan itu akan runtuh. Paham? Oke. Bias ini membuat orang melebih-lebihkan kemampuan prediksi dirinya sendiri. Emang ada juga yang prediksi. Paham ya? Oke, lanjut. Terakhir ya. Answering effect. Ta'thirul irtisa. Yani definisi kecenderungan terlalu dipengaruhi oleh informasi pertama yang diterima saat membuat penilaian. Emang informasi pertama itu sangat pengaruh kan? Seperti didikan pertama itu sangat pengaruh. Pandangan pertama itu sangat mempengaruhi. Semua yang pertama itu sangat pengaruh. Semua yang pertama. Teman pertama, sahabat pertama beda dengan sahabat yang kemudian. Oke? Oke, lanjut. Kenapa? Karena misalnya gini, kita kan baru kosong nih ceritanya. Sahabat pertama. Semua yang pertama. Begitu datang yang kedua, yang ketiga, dia tidak mendapatkan posisi langsung. Dia harus bertengkar dulu lah dengan posisi lama. Sedangkan yang pertama begitu datang langsung ada tempat. Ya, betul. Contoh, karena pertama kali mendengar seorang dai dituduh sesat, seorang terus curiga kepadanya walaupun setelah itu membaca klarifikasi dan penjelasan ilmiah. Iya benar. Ini pengaruh. Kalau kita baca berita yang negatif, nanti walaupun yang dibangun positif, kita agak sulit. Misalnya kita sudah duluan kenal seseorang, kita pernah diceritakan sosok seseorang, cerita negatif. Maka kalau kita melihat sisi yang lain, pasti teringat, ya kan? Sisi negatifnya, padahal itu belum tentu betul. Maka informasi pertama itu sangat berpengaruh. Seseorang murid sejak kecil diajarkan bahwa mazhab tertentu paling benar secara mutlak, sehingga sulit menilai pendapat lain secara adil setelah dewasa. Ini ada pengaruh psikologinya. Oke, jelas ya? Oke, catatan. Kesan awal sering menjadi jangkar yang sulit dilepaskan walaupun muncul informasi baru. Oke, paham ya? Ini yang paling penting harus diulang-ulang dan dipraktekkan. Dalam dialog kita, apalagi membahas orang, kalau kita sedang membahas orang, pasti masuk dalam kategori ini. Maka cara bermanfaat ilmu tersebut adalah menyelamatkan pikiran orang lain dari kesesatan. Ilung berusaha ada ilung dulu kah? Bukan le gure-gure tu ha. Wajar orang panah-panah. Tu nya kampung. Ya tega hai balah li dalil ti men umum lu bahai lu. Gepoh ra umum. Wajar mentang muda tu tega umum kamatang kan tu. Baru kami nyat ilmu kami nyatu nyan baru dia. Wadai hai bantah dalil kami me umum lu bah. Ya kah? Bah lu pakai ju. Walaupun urung karayu. Liang ke ju ha dak bah balik. Aje lah. Tidak yuk kayo gila nak bah lagi ya. Ya kah? Dalam persoalannya argumennya nah, hana. Berarti ron hana bukti berarti. Oke. Oh ni pegah ukun tu bisa di hana lung nagure, lung bah lung nagure 80 tahun tu mengak luar biasa am. Ya kah? Ha. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un. Lawat sallallahu